Halo, salam sejarah. Berjumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kali ini saya akan bicara tentang Orde Baru, suatu masa yang terjadi kurang lebih 32 tahun. Jadi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden kedua di Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Yang mulainya, kalau banyak sumber-sumber mengatakan dan saya juga meyakininya, itu adalah tonggaknya pada saat Super Semar, Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966. Karena apa? Karena sejak itulah sebetulnya kekuasaan secara de facto sudah mulai beralih ya, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Jadi waktu itu masih Jenderal Soeharto. Tandanya, bukti yang paling kuat adalah bagaimana Jenderal Soeharto waktu itu menyatakan pembubaran dari Partai Komunis Indonesia. Jadi masa Orde Baru ini saya akan membahas dulu dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, setelah pasca pemerintahan Orde Lama, kita mulai membina hubungan lagi nih dengan dunia Barat yang sempat tegang. Yang kita tahu waktu itu sedang ada perang dingin atau Cold War antara Timur dan Barat. Barat direpresentasikan dengan Amerika Serikat, sedangkan Timur itu representasi utamanya adalah Uni Soviet. Terusnya ketegangan ini akhirnya bisa dicairkan di masa Orde Baru dan masuknya begitu banyak investasi asing ke Indonesia, dan Indonesia mulai fokus untuk membangun secara ekonomi ya. Jadi perekonomian diusahakan dulu juga dibantu oleh Sumitro Joyohadikusumo yang sempat tersingkir di masa-masa akhir Orde Lama. Dia balik kembali dan membantu membangun ekonomi Indonesia. Dan pemerintah waktu itu juga menggunakan tokoh-tokoh dari universitas yang terkenal ya di Amerika Serikat, UC Berkeley, University of California di Berkeley ini. Nantinya tokoh-tokohnya bahkan sempat dikenal sebagai mafia Berkeley yang menjadi penanam untuk bagaimana ekonomi Indonesia ini harusnya dibangun. Terusnya dirancanglah program yang namanya Pelita, pembangunan bertahap secara 5 tahunan, pembangunan 5 tahun. Dan ini nantinya harapannya di ujungnya nanti kita akan lepas landas menjadi negara yang maju. Tapi ya perkembangannya tahap demi tahap, ada di berbagai sektor memang banyak kemajuan, tapi juga dalam berbagai hal juga tidak bisa menunjukkan kemajuan yang berarti karena adanya ya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di masa Orde Baru ini kita juga lihat banyak hal positif, misalnya dari segi pangan. Jadi kita Indonesia ini berhasil melakukan swasembada pangan, yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, terutama waktu itu beras ya. Jadi bahkan Presiden Soeharto dan pemerintah Indonesia mendapat penghargaan secara khusus oleh FAO, Food Agriculture Organization. Jadi lembaga dari PBB mengakui bahwa Indonesia berhasil nih menangani masalah pangan ini. Dan tentunya ada program-program Orde Baru yang menarik, misalnya keluarga berencana. Jadi dulu ada semboyan 2 anak cukup, laki dan perempuan sama saja. Jadi program keluarga berencana ini menunjang program swasembada pangan. Karena apa daya kalau pangannya dikuatkan dengan segala macam cara, tapi penduduk terjadi ledakan-ledakan, ini juga sulit untuk mengejarnya. Jadi program itu saling menguatkan satu sama lain. Berikutnya kita akan lihat secara politik. Nah, di politik inilah menjadi salah satu kesulitan ya. Kesulitannya apa? Karena ya kita tahu di masa-masa Presiden Soekarno ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin. Akhirnya di masa Presiden Soeharto ini kita mengenal yang namanya demokrasi Pancasila. Partai-partai yang begitu banyak nantinya disederhanakan. Jadi ada 2 partai, yaitu partai-partai Islam digabungkan dalam yang namanya Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sedangkan partai-partai nasionalis dan Kristen Katolik itu digabungkan ke dalam yang namanya Partai Demokrasi Indonesia.
Jadi penyederhanaan partai-partai ini plus satu dengan yang namanya atau seringkali disebut sebagai golongan karya. Jadi ketiganya akan menjadi peserta pemilu dan selalu bertarung ya di pemilu pada masa Orde Baru. Dan kita tahu bahwa pemenangnya itu selalu golongan karya atau partai atau kelompok atau golongan yang didukung oleh pemerintah tentu saja. Dan ini bagi kelompok-kelompok pro demokrasi dianggap ya tidak demokratis dengan kondisi yang seperti itu. Masalah-masalah politik ini juga nantinya ya mulai ada tentangan-tentangan. Misalnya ada gerakan-gerakan mahasiswa. Salah satu tonggak awal perlawanan bisa dibilang terhadap Orde Baru terkait ekonomi, politik dan sebagainya itu adalah peristiwa Malari. Peristiwa 15 Januari di tahun 1974. Itu adalah perlawanan pertama, terjadi kerusuhan di seputar Senen, Kramat, Salemba dan sebagainya yang membuat ya waktu itu pemerintah tercengang juga ya, ternyata bisa terjadi perlawanan seperti ini. Akhirnya mulai bertahap untuk meregakan ketegangan ini. Pers mulai ada pembatasan. Jadi pers tidak bisa bebas. Jadi ada surat izin yang nantinya bisa dicabut suatu waktu jika pers selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi ini juga semakin sulit. Bahkan tokoh-tokoh yang dulu bersama-sama memperjuangkan republik ini juga nantinya tergabung dalam yang namanya petisi 50. Ini juga menandakan perlawanan di bidang politik. Ya, ada kejadian-kejadian berbagai hal, misalnya ada yang dinamakan Petrus atau penembakan misterius. Juga ada insiden di tahun 80-an itu ada peristiwa yang menggetarkan hati juga, yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Itu juga noda kelam di masa pemerintahan Orde Baru. Tapi kalau kita melihat bahwa dalam perkembangannya memang banyak hal juga dilakukan hal-hal yang menarik ya dari pemerintahan Orde Baru ini. Contohnya ya saya tertarik sekali dengan misalnya pembangunan jalan tol waktu masa Orde Baru ini rintisan ya. Jadi Presiden Soekarno membuat simpang susun yang keren di Semanggi. Terusnya Orde Baru membuat nantinya jalan-jalan tol di Pulau Jawa khususnya. Ada satu teknologi yang menarik waktu itu, ada teknologi sosro bahu ya, diperkenalkan pada masa Orde Baru ini. Saya tertarik sekali karena teknologinya keren banget ya dalam pembangunan jalan tol. Jadi teknologi tentang bagaimana lehernya jalan tol itu dibentuk nantinya supaya bisa buat jalan tol layang yang lebih efektif. Terusnya juga kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum terusnya ya cukup baik, kecuali dalam hal politik tentunya. Dari segi keamanan dianggap lebih aman. Bahkan ya orang sekarang ini misalnya mendambakan yang namanya Petrus karena ada keamanan yang dalam tanda kutip preman-preman itu takut ya dengan adanya penembakan misterius dan sebagainya. Tapi itu tentu saja tidak bisa diaplikasikan di zaman sekarang karena itu melanggar yang namanya hak asasi manusia. Terusnya lagi berbagai bidang olahraga kita juga mulai naik daun di berbagai bidang ya, semakin kuat nih kita misalnya di Piala Thomas, Piala Uber juga sempat di masa Orde Baru ini. Jadi ada prestasi-prestasi, bahkan kita pertama kali dapat emas di Olimpiade itu dari bulu tangkis ya di tahun 92. Dulu ada pasangan yang namanya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pasangan Olimpiade karena meraih medali emas pertama untuk Indonesia di cabang bulu tangkis tunggal putri dan tunggal putra. Jadi itu momen bersejarah juga bagi pemerintahan dan juga bagi masyarakat Indonesia. Jadi oase-oase. Terusnya juga kita berhasil menjadi tuan rumah konferensi gerakan non-blok yang nantinya membangun, kita punya gedung konferensi secara masif ya, dibuat waktu itu di Jakarta Convention Center. Kita buat dalam waktu yang tidak terlalu lama waktu itu untuk GNB. Jadi itu juga tonggak sejarahnya. Tapi kita bisa berpikir bahwa akhir-akhir masa Orde Baru juga semakin sulit ya kondisinya karena secara politik mulai ada penekanan-penekanan yang lebih kuat lagi, terutama ada di sisi misalnya
pada saat waktu itu ada salah satu partai namanya Partai Demokrasi Indonesia memilih Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinannya, ketua umumnya. Akhirnya pemerintah kurang setuju dan nanti membuat versi tandingannya yang dipimpin oleh Suryadi. Akhirnya ya itu saling apa ya, berebut kekuasaan lah di dua kelompok ini, dengan puncaknya di peristiwa 27 Juli. Jadi ini peristiwa yang momentum yang nantinya menjadi pemicu kekuasaan Orde Baru mulai menurun. Belum lagi gerakan-gerakan pro demokrasi sudah semakin kuat pada masa pertengahan tahun 90-an. Ditambah lagi ada momen di mana dunia ini atau khususnya di Asia terjadi krisis moneter, dan ini menyulitkan pemerintahan Orde Baru yang tadinya sangat kuat mulai tertatih-tatih dari sisi ekonomi, karena pemerintah Orde Baru adalah kuatannya bagaimana mereka bisa memberikan makanan dalam tanda kutip pada rakyatnya sehingga rakyat tidak banyak protes dan sebagainya. Tapi begitu makanan ini tersendat di krisis ekonomi dan mulai orang mempertanyakan pemerintahan Orde Baru. Bahkan nanti di masa akhirnya ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kita mengalami yang namanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada waktu itu masif ya, bahkan menduduki gedung MPR. Terusnya ada kerusuhan 13-14 Mei 98 yang menyisakan duka mendalam bagi kita semua. Itu di masa akhir Orde Baru, sehingga akhirnya di tanggal 21 Mei 1998 pemerintahan Orde Baru ini jatuh dengan mundurnya Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, digantikan wakilnya B.J. Habibie. Akhirnya Orde Baru berakhir, kita memasuki masa reformasi. Setiap masa ada hal positif dan ada hal negatifnya. Bagaimana kita belajar sejarah agar hal positif dan hal negatifnya itu bisa kita cermati dengan baik. Di tingkat SMA kita sudah mulai belajar sejarah secara kritis, dan itulah penekanannya, merdeka untuk kita semua. Salam sejarah.